Halo, Assalamualaikum anak hebat. Hari ini kita akan belajar tema 4 tentang globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku. Apa sih globalisasi? Nah, globalisasi itu awalnya dari kata globe ya, artinya bola bumi tiruan atau dunia tiruan. Nah, globe juga berarti global yang artinya universal atau keseluruhan yang saling berkaitan. Jadi, globalisasi adalah proses menyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. Maksudnya jadi kita seakan-akan batas antar negara itu hilang ya. Kita bisa berkomunikasi dengan teman yang ada di belahan dunia lain, misalnya di negara di luar Indonesia. Nah, ini juga kita berdampak pada informasi yang bisa kita dapat dari seluruh negara. Berhubungan juga dengan kegiatan ekonomi. Coba deh kalian lihat benda-benda di sekitar kalian. Misalnya nih, ada batik dari Indonesia, ada karpet dari Turki, boneka dari Tiongkok, mobil dari Jepang, jam tangan dari Swiss, atau susu dari Selandia Baru. Jadi, barang-barang dari dalam dan luar negeri itu bisa dengan mudah kita peroleh. Dampak dari globalisasi di bidang ekonomi. Nah, berhubungan dengan itu, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menghargai keberagaman kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu secara garis besar ada 3, produksi, distribusi, dan konsumsi. Kalau produksi itu berarti kegiatan menghasilkan barang atau jasa, distribusi adalah proses penyalurannya, maksudnya penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Nah, yang terakhir itu kegiatan konsumsi itu adalah memakai atau menggunakan barang atau jasa hasil produksi. Nah, orang yang melakukan produksi disebut produsen. Nah, produsen ini berkaitan dengan beberapa pekerjaan. Nah, ini contoh pekerjaan yang menghasilkan barang. Ada pengrajin, petani, nelayan, penjahit, pedagang makanan, karyawan pabrik. Ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa seperti supir, mekanik, tukang servis, salon. Maksudnya salon tukang cukur kali ya, guru, dan dokter. Banyak lagi contoh pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa. Ini hanya beberapa contoh saja. Ingat ya, orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Selanjutnya distributor. Ini orang yang melakukan kegiatan distribusi. Contohnya ada kurir atau ini ada distributor atau agen ya. Ada juga Lady Yakult, ini yang menyalurkan barang hasil produksi ke konsumen. Nah, ini konsumennya, orang yang menggunakan atau melakukan kegiatan konsumsi. Ya, kita ya, sebagai masyarakat, kita melakukan kegiatan konsumsi, jadi kita juga disebut sebagai konsumen. Nah, ayo kita berdiskusi. Ada bacaan yang berjudul Sahabat Tak Terpisahkan. Kalian bisa membuka buku tema 4 halaman 18. Setelah kalian baca, ayo berdiskusi dengan orang tua atau pendamping kalian yang ada di rumah. Apa perbedaan yang terlihat antara Hani dan Dwi? Bagaimana Hani dan keluarganya bersikap terhadap Dwi?
bagaimana Dwi dan keluarganya bersikap terhadap Hani, apa yang bisa kita contoh dari Hani, apa juga yang bisa kita contoh dari Dwi. Nah, kalian diskusikan ya, tidak usah ditulis. Kalian diskusikan saja bersama dengan orang tua, kakak, atau om, tante, siapa yang sekarang mendampingi kalian belajar di rumah. Nah, kemudian dari cerita itu juga kita bisa mengambil kesimpulan bagaimana cara bersikap dalam menghadapi keragaman ekonomi. Karena kegiatan ekonomi itu mempengaruhi kehidupan perekonomian masyarakat. Ada yang hidupnya berkecukupan, ada juga yang hidup dalam keterbatasan ekonomi. Nah, untuk kalian yang ada di kehidupan yang berkecukupan itu tidak boleh sombong, harus tetap rendah hati dan berbuat baik terhadap siapapun. Nah, untuk kalian yang hidup dalam keterbatasan ekonomi, tidak usah malu dan merasa iri, dan harus tetap rajin belajar, berjuang untuk memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga. Nah, kemudian ini tugasnya. Ibu kasih contoh kondisi ekonomi keluargaku. Jadi tugas kalian adalah menceritakan kegiatan ekonomi keluarga masing-masing. Yang di sebelah kiri kotak warna biru atau ungu ini ya, ungu. Contoh dari ibu ada 2 paragraf. Kalian bisa buat 2 atau lebih tergantung kebutuhan kalian. Tulisannya yang rapi, tanda bacanya, titik komanya diperhatikan, kemudian setiap awal kalimat itu pakai huruf besar atau huruf kapital, nama orang, nama tempat, pakai huruf kapital. Oke, jadi yang ibu nilai adalah kerapian tulisannya, penggunaan huruf kapital dan tanda baca, serta isinya. Jadi nyambung atau tidak antar kalimatnya. Oke, anak-anak, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.